Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Bismillah, Pak Ari pada saat ini ingin menyampaikan materi tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Kompetensi dasar membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Daur hidup kata. Sore hari ini, Pak Ari ingin menyampaikan tentang daur hidup kata. Nah, seperti ini. Dimulai dari kata dewasa atau imago, kemudian dia bertelur. Ya, bertelur, kemudian menetas menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian mengalami fase perubahan kecebong berkaki, kemudian mengalami perubahan menjadi katak berekor, kemudian menjadi imago atau katak dewasa. Mari kita uraikan satu persatu. Mulai dari fase telur katak. Nah, ada gambar di sini sekumpulan ya telur katak, dan Masya Allah, telur katak ini bentuknya seperti jelly atau mungkin lebih mirip dengan biji buah selasi. Bagi yang pernah makan es buah, biasanya ada biji selasi yang memberikan kesan enak di situ. Kemudian telur katak ini mengalami perubahan secara mandiri tanpa harus ditunggu induknya. Fase telur berjalan kurang lebih 3 mingguan. Lumayan lama ya. Kemudian satu katak betina bisa bertelur hingga 20.000 dengan 3 kali reproduksi. Masya Allah, banyak ya, 20.000. Lanjut, kemudian masuk fase kecebong tanpa kaki. Ada gambar di sini, sebuah kecebong. Kalian pernah lihat? Kalau kalian pernah jalan-jalan ke sungai atau ke kali di dekat rumah kalian, biasanya menemukan kecebong, pernah ya. Lalu kecebong nama lainnya berudu ya. Berudu nampak seperti ikan kecil dengan ekor panjang. Berudu hidup di air dan bernafas menggunakan insang, sama seperti ikan yang hidup di air bernafas menggunakan insang. Berudu atau kecebong berenang menggunakan ekornya. Jadi nggak punya sirip, melainkan ekor. Lanjut, kemudian kita masuk ke fase kecebong berkaki. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kecebong atau berudu yang tadi awal sudah kita lihat, tidak ada kakinya, bergerak menggunakan ekor, berenang. Nah, ini kecebongnya sudah mempunyai kaki. Apa itu kecebong berkaki? Nah, fase ini atau fase berudu ini yang nampak seperti ikan kecil yang berenang dengan ekornya, sudah memiliki kaki kecil yang membantunya bergerak. Dalam fase ini berudu perlahan-lahan kehilangan ekornya. Simsalabim, enggak ya, Allah yang maha berkuasa, ekornya sudah mulai menghilang. Selanjutnya berudu berkaki akan berubah menjadi katak muda. Fase selanjutnya fase katak muda. Nah, gambar katak atau kodok yang kalian lihat di sawah, di sungai, katak yang biasanya sudah dewasa. Nah, di sini gambarnya menunjukkan fase katak dalam keadaan masih muda, mempunyai ekor pendek di belakangnya. Perubahan bentuk termasuk insang yang menghilang. Nah, pada fase ini insangnya yang untuk bernafas pada waktu menjadi kecebong akan mulai hilang. Ekor kataknya pendek. Kemudian mulutnya, perluasan mulutnya dan fungsi paru-paru mulai terbentuk. Kemudian katak muda telah memulai aktivitasnya di darat dan meninggalkan air. Lanjut ke fase katak dewasa. Fase katak dewasa nih gambarnya kodok sedang manyun ya, melamun, nggak tahu kenapa itu. Nah, perubahan bentuk
akhir dari proses daur hidup katak ialah menjadi katak dewasa. Ciri-ciri fisiknya menunjukkan sudah tidak memiliki ekor. Ya toh, ekornya di belakang sudah hilang. Katak dewasa ini masih bisa tinggal di air. Tetapi alat bernafasnya bukan insang lagi, tetapi alat bernafas utamanya sudah berubah, yakni menggunakan paru-paru dan kulit. Paru-paru digunakan ketika hidup di darat, tinggal di darat, kemudian kulit ketika dia sempat mencebur ke air. Makanya disebut katak itu termasuk hewan amfibi yang hidup di dua alam, air dan darat. Terakhir atau penutup, katak mengalami perubahan bentuk dari telur sampai menjadi katak dewasa. Perubahan bentuk dari mulai telur ya, itu sampai katak dewasa mengalami beberapa fase yang tadi Pak Aris sampaikan. Dengan demikian, katak mengalami metamorfosis sempurna karena perubahannya luar biasa dari telur, kemudian ke cipung atau berudu, kemudian dari berudu berkaki, kemudian katak muda berkaki, katak dewasa. Itu perubahan bentuknya lumayan benar-benar berubah total. Makanya disebut mengalami metamorfosis sempurna. Nah, demikian anak-anakku tentang daur hidup hewan. Kali ini Pak Ari menyampaikan tentang perubahan atau daur hidupnya si katak. Lain kali nanti mungkin kalian bisa baca juga, pelajari tentang metamorfosis kupu-kupu. Hampir sama juga, perubahannya juga sempurna. Nah, yang lain juga banyak. Nah, demikian, sampai jumpa untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.